Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang CEO kaya raya jatuh hati pada perawat cantik, tak tahu itu istrinya yang ia nikahi diam-diam. Bayangkan seorang pria muda, berpakaian rapi dengan jas hitam mahal, wajahnya dingin tanpa senyum. Dialah seorang CEO, penguasa bisnis raksasa yang hidupnya hanya dipenuhi angka, rapat, dan ambisi. Tak ada ruang bagi cinta, apalagi keluarga. 2 tahun lalu ia dijebak dalam perjodohan, sebuah ikatan yang hanya ia anggap formalitas. Sejak hari itu, ia tak pernah sekalipun mencari tahu siapa istrinya. Sampai pada suatu malam, tubuhnya tumbang. Stres, kurang tidur, tubuhnya menyerah. Ia dilarikan ke rumah sakit, dan di sanalah segalanya berubah. Seorang perawat masuk, wajahnya bercahaya di balik lampu redup ruangan. Senyum lembutnya menusuk hati sang CEO lebih dalam dari luka apapun. Suara perawat itu menenangkan, tangannya hangat saat menyentuh pergelangan tangannya untuk mengecek denyut nadi. Untuk pertama kalinya, sang CEO merasakan sesuatu yang tak bisa ia beli dengan uang. Ketenangan, rasa kagum, bahkan cinta. Hari-hari berikutnya, ia pura-pura masih lemah hanya agar bisa berlama-lama bersama sang perawat. Ia mulai jatuh, semakin dalam, semakin tak terkendali. Ia bahkan membayangkan, mungkin inilah wanita yang selama ini ia cari. Namun takdir menyimpan rahasia yang lebih kejam. Malam itu, saat ia terjaga karena mimpi buruk, ia mendengar percakapan samar di luar ruangan. Sang perawat bicara dengan dokter, menyebutkan sebuah nama keluarga, nama yang begitu familiar. Jantung sang CEO berdegup keras. Ia bangkit, menyeret langkahnya dengan napas memburu, lalu membuka map rekam medis di meja samping. Matanya membelalak. Nama pasien darurat, suami sah dari perawat yang merawatnya. Dan di kolom itu tertulis jelas, dirinya sendiri. Wanita yang ia cintai mati-matian, ternyata adalah istri yang ia nikahi 2 tahun lalu, istri yang selama ini ia abaikan tanpa pernah berani ditemui. Gimana keseruan kisahnya? Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu serta menghibur dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Langkah sepatu kulit hitam bergema di lantai marmer kantor pusat megah yang menjulang di tengah kota. Semua karyawan menunduk ketika sosok pria tinggi dengan jas rapi melintas. Dialah Adrian, seorang CEO muda yang namanya harum di dunia bisnis, tapi hatinya sedingin baja. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan, hanya tatapan tajam yang membuat siapapun di sekitarnya merasa kecil. Di balik kesuksesan itu, hidup Adrian hanyalah tentang angka dan target. Setiap hari ia terjebak dalam ruang rapat, membicarakan investasi, strategi, dan kekuasaan. Waktu berjalan begitu cepat, hingga ia tidak pernah menyadari betapa kosongnya dirinya. 2 tahun lalu, ia bahkan dipaksa menikah oleh keluarganya dengan seorang wanita yang tak pernah ia temui. Pernikahan hanya berlangsung di atas kertas, Adrian mengabaikan semuanya, seolah ikatan itu tidak pernah ada. Malam itu, setelah menghadiri rapat yang melelahkan, tubuh Adrian terasa berat. Pandangannya berkunang, keringat dingin membasahi keningnya. Ia mencoba berdiri, namun dunia berputar dan tubuhnya ambruk di depan meja kerjanya. Panik melanda seisi kantor, dan dalam hitungan menit, ia sudah dilarikan ke rumah sakit dengan kondisi tak sadarkan diri. Ketika kesadarannya perlahan kembali, Adrian merasakan cahaya lampu rumah sakit menyorot matanya. Kepalanya berat, tubuhnya lemah. Ia mengerjap, lalu mendengar suara lembut memanggil namanya. "Pak Adrian, tolong tarik napas pelan." Suara itu begitu berbeda dari suara siapapun yang pernah ia dengar. Lembut, penuh ketulusan,
seperti menenangkan badai yang selama ini ia simpan dalam dadanya. Dengan samar, Adrian melihat sosok seorang perawat. Wajahnya bercahaya, matanya jernih, senyumnya sederhana namun menenangkan. Jantung Adrian berdetak lebih cepat, bukan karena sakit, melainkan karena sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia menatap seorang wanita bukan dengan acuh, melainkan dengan rasa kagum yang begitu dalam. Adrian terdiam lama, menatap perawat itu yang tengah sibuk mengecek alat medis di sampingnya. Ia tidak tahu siapa wanita itu. Yang ia tahu, sejak detik pertama, ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang menggetarkan. Malam itu hujan turun deras di luar rumah sakit, kaca jendela berembun dan udara dingin menusuk. Adrian terbaring di ranjang pasien, tapi matanya tak bisa lepas dari sosok yang sibuk merapikan catatan medis di tangannya. Wanita itu mengenakan seragam putih sederhana, rambutnya terselip rapi di balik jilbab, wajahnya teduh meski lelah terlihat jelas di mata. "Apakah Bapak sudah merasa lebih baik?" tanyanya dengan suara tenang. Adrian hanya mengangguk pelan, namun dalam hatinya bergemuruh hebat. Ia adalah pria yang terbiasa menundukkan banyak orang dengan kekuasaan, tapi kali ini justru ia yang merasa kecil di hadapan wanita sederhana itu. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Adrian tidak bisa berpaling. Hari-hari berikutnya, ia menemukan cara untuk selalu melihat perawat itu. Setiap kali wanita itu masuk ruangan, Adrian pura-pura batuk, pura-pura masih lemah, padahal tubuhnya mulai pulih. Ia hanya ingin diperhatikan, ia hanya ingin mendengar suara itu lebih lama. Di balik sikap dinginnya, ada api yang tak terkendali. Adrian mulai penasaran. Siapa dia? Dari mana asalnya? Kenapa senyumnya bisa menembus dinding hati yang selama ini ia bangun setinggi langit? Suatu sore, saat rumah sakit agak sepi, Adrian memberanikan diri bertanya. "Boleh aku tahu namamu?" Wanita itu terdiam sebentar, lalu menjawab singkat. "Aku Naila." Nama itu berputar-putar di kepala Adrian, seperti mantra yang tak bisa hilang. Ia mengulanginya dalam hati, merasa aneh karena nama itu begitu familiar. Namun ia tidak tahu dari mana rasa itu berasal. Malam berganti, Adrian semakin tak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi wajah Naila. Setiap gerakannya, setiap ucapannya, menancap begitu dalam. Ia, seorang CEO yang mampu membeli apapun, ternyata tak berdaya hanya oleh tatapan seorang perawat. Namun di balik semua itu, ada rahasia besar yang belum ia ketahui. Rahasia yang perlahan mendekat, menunggu saat yang tepat untuk menghantam hidupnya. Langit pagi itu tampak cerah, namun di hati Adrian ada badai yang tidak bisa ia kendalikan. Semakin lama ia dirawat, semakin kuat rasa yang tumbuh pada Naila. Setiap kali wanita itu tersenyum, ada dentuman aneh di dadanya. Setiap kali ia pergi meninggalkan ruangan, Adrian merasa hampa seakan seluruh dunia merenggut sesuatu darinya. Namun ada satu hal yang membuatnya gelisah. Nama itu, Naila. Ia pernah mendengar nama itu di meja makan keluarganya 2 tahun lalu. Saat ayahnya dengan nada tegas berkata, "Kamu harus menikah, Adrian." Wanita itu bernama Naila, anak sahabat lamaku. Adrian saat itu menolak dengan keras. Ia menganggap pernikahan hanya sebagai beban, sebuah belenggu yang akan menghambat ambisinya. Maka pernikahan tetap berlangsung secara tertutup, tanpa pesta besar, tanpa pertemuan hangat, tanpa malam pertama. Semua berjalan dingin, dan sejak hari itu Adrian tidak pernah berusaha mengenal istrinya. Kini, nama itu kembali menghantui. Apakah mungkin ini wanita yang sama? Tapi tidak, pikirnya.
Mustahil. Dunia tidak sekejam itu untuk mempermainkan dirinya. Sore itu, Naila datang membawa obat dan segelas air. Adrian memperhatikan setiap detail wajahnya, mencari sesuatu yang bisa menjawab teka-teki di benaknya. "Kamu sudah lama jadi perawat di sini?" tanya Adrian sambil berusaha terdengar santai. Naila tersenyum tipis. "Cukup lama. Hidup memang tidak selalu berjalan sesuai keinginan, tapi aku bersyukur masih bisa merawat orang lain." Ada nada getir di balik kalimatnya, seolah menyimpan luka yang tidak ia ungkapkan. Adrian ingin bertanya lebih jauh, tapi bibirnya keluh. Rasa penasaran menekan dadanya semakin kuat, membuatnya sulit bernapas. Malam menjelang, Adrian memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Begitu Naila meninggalkan ruangan, ia menekan bel memanggil perawat lain dan berpura-pura butuh bantuan. Saat buku catatan medis terbuka di meja samping, matanya sekilas menangkap tulisan nama keluarga di bagian bawah. Seketika tubuhnya menegang. Nama itu sama persis dengan nama yang tertulis di surat pernikahan 2 tahun lalu. Adrian terdiam, jantungnya berdetak tak karuan. Rahasia yang selama ini ia lupakan perlahan menyeruak dari kegelapan. Wanita yang kini membuatnya tergila-gila, mungkin adalah wanita yang sama yang pernah ia abaikan tanpa peduli. Adrian tidak bisa tidur malam itu. Kata-kata dan bayangan masa lalu terus menghantam kepalanya. Nama Naila, wajahnya yang lembut, senyumnya yang menenangkan, semuanya bercampur dengan kenangan dingin tentang pernikahan yang pernah ia abaikan. Pagi harinya, Adrian nekat memanggil Naila lebih awal. Ia menatap wanita itu lama, seolah ingin menggali rahasia dari matanya. "Aku merasa kita pernah bertemu sebelumnya. Apa kau yakin kita benar-benar tidak saling kenal?" tanyanya tiba-tiba. Naila sempat terkejut, namun ia cepat menutupi dengan senyum samar. Pasien sering merasa begitu. Kadang wajah perawat memang terlihat mirip satu sama lain. Jawaban itu menusuk Adrian lebih dalam daripada yang ia duga. Ada sesuatu di balik kata-kata Naila, seperti dinding yang sengaja ia bangun agar tidak ada yang bisa masuk. Hari-hari berikutnya, Adrian semakin curiga. Ia memperhatikan setiap gerak-gerik Naila, setiap nada suaranya. Ada kesedihan yang ia sembunyikan, ada luka yang tak pernah sembuh. Hingga suatu sore, Adrian mendengar percakapan samar di koridor rumah sakit. Suara seorang dokter, "Naila, kau benar-benar kuat. 2 tahun ini menjalani pernikahan tanpa pernah ditemui suamimu, itu bukan hal mudah." Adrian membeku. Suara darahnya seakan berhenti mengalir. Kata-kata itu menampar wajahnya keras, menghancurkan semua kepastian yang selama ini ia pegang. Tangannya gemetar, tubuhnya kaku. Ia menutup matanya, dan seketika semua potongan puzzle menyatu. Nama itu, pernikahan yang ia anggap formalitas, wajah yang begitu familiar di balik cahaya lampu rumah sakit. Wanita yang kini ia cintai setengah mati, ternyata adalah istri sah yang selama ini ia abaikan. Adrian terjatuh kembali keranjang dengan napas terengah, wajahnya pucat, dadanya bergemuruh. Dunia yang selama ini ia kuasai dengan mudah, kini berbalik menyerangnya dengan cara paling kejam. Sejak mendengar percakapan itu, Adrian hidup dalam dilema. Ia ingin mengakui siapa dirinya, tapi rasa bersalah membuat lidahnya keluh. Bagaimana mungkin ia tiba-tiba datang mengaku, setelah 2 tahun penuh mengabaikan ikatan suci yang seharusnya ia jaga. Setiap kali Naila masuk ruangan, tatapan Adrian berubah. Ada rasa kagum yang semakin besar, tapi juga ada perih yang menusuk. Ia melihat wanita itu bukan hanya sebagai perawat, tapi juga sebagai istri yang selama ini ia tinggalkan sendirian.
Suatu malam, hujan deras mengguyur kota. Adrian mendapati Naila tertidur di kursi samping ranjangnya, kepalanya bersandar dengan mata terpejam karena lelah. Selimut putih rumah sakit tergelincir dari bahunya. Perlahan Adrian meraihnya dan menutupkan selimut itu ke tubuh Naila. Saat jemarinya menyentuh kain, hatinya bergetar hebat. Air mata yang sudah lama tak pernah keluar akhirnya jatuh. Ia menunduk, menahan isak, menyadari betapa kejam dirinya selama ini. Paginya, ia memberanikan diri bicara. Naila, apakah kau pernah merasa hidup ini tidak adil? Naila menatapnya sebentar, lalu tersenyum getir. Adil atau tidak, kita harus tetap menjalaninya. Kadang luka justru membuat kita lebih kuat. Kata-kata itu menancap di hati Adrian seperti pisau. Ia ingin berkata bahwa akulah luka itu, akulah alasan mengapa kau harus kuat. Namun bibirnya terkunci rapat. Hari-hari berlalu dengan penuh gejolak. Adrian mencoba mencari waktu untuk jujur, tapi setiap kali Naila tersenyum, ia justru semakin takut kehilangan. Ia tahu, saat kebenaran terbongkar, bukan hanya dirinya yang hancur, tapi mungkin juga hati wanita itu. Malam terakhir sebelum ia diperbolehkan keluar dari rumah sakit, Adrian menatap langit-langit kamar dengan dada sesak. Ia tahu, besok segalanya akan berubah. Rahasia yang selama ini ia sembunyikan sudah terlalu besar untuk ditahan. Hari itu, sinar matahari menembus jendela rumah sakit, seolah ingin memberi tanda bahwa segalanya akan berubah. Adrian duduk di ranjang dengan wajah gelisah, tangannya mengepal, dadanya berdegup lebih cepat dari biasanya. Ia tahu waktunya sudah habis. Ia tidak bisa lagi berpura-pura menjadi orang asing bagi wanita yang kini ia cintai. Naila masuk dengan senyum hangat, membawa catatan dan obat-obatan. Namun sebelum ia sempat berkata apapun, Adrian menahan tangannya. Naila, ada sesuatu yang harus kau tahu. Mata Naila melebar, kaget melihat tatapan serius itu. Adrian menarik napas panjang, seakan mengumpulkan seluruh keberanian yang selama ini terkubur. Aku, suamimu. Hening. Suara detik jam di dinding terdengar begitu jelas. Wajah Naila memucat, senyumnya hilang seketika. Catatan medis di tangannya hampir terjatuh. Apa maksudmu? Suaranya bergetar, nyaris berbisik. Adrian menunduk, air matanya jatuh tanpa ia sadari. Aku Adrian, pria yang kau nikahi 2 tahun lalu. Pria yang selama ini tidak pernah datang, tidak pernah peduli, tidak pernah menunaikan kewajiban sebagai seorang suami. Dan sekarang aku jatuh cinta padamu tanpa tahu bahwa kau adalah wanita itu, istriku sendiri. Naila berdiri kaku, seolah bumi runtuh di bawah kakinya. Selama ini ia menjalani kehidupan dengan luka, ditinggalkan oleh suami yang bahkan tidak pernah menoleh padanya. Ia belajar kuat, belajar berdiri sendiri, hingga akhirnya takdir mempertemukan mereka di ruangan rumah sakit ini. Matanya berkaca-kaca. Jadi, semua ini kebetulan? Atau kau hanya ingin menebus rasa bersalahmu? Adrian tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menatap Naila dengan tatapan yang penuh penyesalan dan cinta yang tak terbendung. Di dalam kamar itu, udara berubah menjadi begitu berat. 2 jiwa yang selama ini dipisahkan oleh kesombongan dan penolakan, kini dipaksa saling berhadapan dengan kenyataan pahit. Suasana kamar rumah sakit berubah menjadi medan perang batin. Naila berdiri dengan wajah pucat, tangannya bergetar menahan amarah bercampur luka. Air matanya jatuh, namun senyum getir menahan gejolak hatinya. 2 tahun, Adrian, 2 tahun aku menunggu. Aku mencoba menjadi istri yang sabar,
Aku berdoa agar suatu hari kau datang. Tapi yang kudapat hanya sepi, hanya luka. Kau tahu rasanya tidur sendirian setiap malam, menanggung ejekan tetangga, menahan rasa malu karena suamiku sendiri tak pernah mengakuiku. Suaranya pecah, penuh dengan luka yang terkubur begitu lama. Adrian terdiam, dadanya bergemuruh. Setiap kata Naila menusuknya lebih dalam daripada ribuan pedang. Ia ingin meraih tangan wanita itu, tapi Naila mundur selangkah, menolak sentuhan yang seharusnya menjadi haknya. Aku salah, Naila, ucap Adrian dengan suara bergetar. Aku buta oleh ambisi, aku terlalu sombong untuk menerima cinta. Tapi sekarang aku tahu, aku tak bisa hidup tanpamu. Naila menatapnya, matanya berkaca-kaca. Ada cinta di sana, namun tertutup oleh dinding luka yang ia bangun selama ini. Kau jatuh cinta padaku sebagai perawat, bukan sebagai istrimu. Kau mencintaiku tanpa tahu siapa aku sebenarnya. Sekarang setelah kau tahu, apakah cintamu masih sama? Pertanyaan itu menghantam Adrian seperti palu. Ia terdiam, matanya membelalak, jantungnya berdegup semakin keras. Lidahnya keluh, tak mampu memberi jawaban pasti. Naila menarik napas panjang, air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Cinta bukan hanya tentang jatuh, Adrian. Cinta adalah tentang bertahan. Dan selama ini, aku bertahan sendirian. Hening memenuhi ruangan. Hanya detak jantung keduanya yang terdengar, beradu dalam keheningan yang mencekam. Adrian ingin berteriak, ingin memohon kesempatan, namun kata-kata itu terperangkap di tenggorokannya. Saat itulah, pintu kamar terbuka. Seorang dokter masuk, memanggil nama Naila dengan cemas. Ada pasien darurat yang membutuhkan bantuannya segera. Naila mengusap air matanya cepat-cepat, lalu menatap Adrian sekali lagi. Tatapan terakhir itu bukan kebencian, bukan pula cinta yang utuh, melainkan sebuah tanda tanya yang menggantung di udara. Kemudian Naila melangkah pergi, meninggalkan Adrian dengan dada sesak dan rahasia yang baru saja meledak di antara mereka. Di dalam keheningan kamar itu, Adrian tersungkur. Untuk pertama kalinya, seorang CEO yang menguasai dunia merasa kalah total, bukan oleh bisnis, bukan oleh pesaing, melainkan oleh cinta yang ia abaikan selama ini.